ada hewan yang sudah dipersiapkan untuk dikurbankan, dibawa dari peternak menuju ke tempat penyembelihan. Ternyata pada saat menurunkan si sapi tadi, setelah turun itu batisnya atau kaki sapi tadi mengalami patah kakinya kesandung. Nah, itu masih bolehkah sapi tersebut dijadikan sebagai sapi kurban? Ya Rabbi salli ala Muhammadin, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dapat bertatap maya. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik atau tema yang akan menjadi pokok bahasan kita dalam kesempatan kali ini adalah tentang udhiyah atau yang lebih dikenal di masyarakat kita dengan istilah ibadah kurban. Kembali hadir bersama dengan kita dalam kesempatan kali ini, yakni Ustadz Muhammad Taslimur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Taslim, ini pertemuan kedua kita lah dalam tatap maya. Kedua. Ustadz, hari ini topik bahasan kita tentang ibadah kurban. Boleh dijelaskan terlebih dulu Ustadz secara pemaknaan ibadah kurban atau udhiyah ini memiliki makna bagaimana? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman sekalian, para pemirsa, penonton semuanya, dimanapun berada, kurban ini atau udhiyah, nah, saya akan mengambil definisinya, ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ilallahi yaumal id wa ayyamat tasyrik. Itu yang saya ambil definisi ini. Karena ini sudah mencakup untuk semua hal. Ma yuzbahu minan na'ami. Jadi kurban ini adalah sesuatu atau hewan yang disembelih dari mana? Hewan yang apa jenisnya? Minan na'am, binatang ternak. Nah, binatang ternak di sini perlu dipahami adalah binatang ternak dalam definisi ilmu fikih atau bahasa syariah. Itu bukan binatang ternak yang kita pahami di bahasa Indonesia. Nah, apa-apa binatang ternak, kan itu ada di Al-Quran surah Al-An'am. Binatang ternak itu cuma 3. Unta, sapi dan sejenisnya, kambing dan sejenisnya. Sapi itu kan sejenisnya kerbau, itu bahasa Banjarnya hadangan lah. Lalu kalaunya kambing itu domba, biri-biri, nah, dan macam-macam. Selain itu bukan binatang ternak. Nah, dalam definisi ini. Apa misalnya bukan binatang ternak? Lele. Kalau kita kan ternak lele. Ternak bebek, ternak ayam, ternak puyuh, semua aja diternakin. Pokoknya binatang lah itu, diternak, ternak kuda mungkin. Pokoknya itu bukan. Jadi yang maksud binatang ternak ini, yang dalam definisi Al-Quran, hadis, kita fikih, itu adalah 3 binatang tadi itu saja. Dan semua hal atau ibadah yang berhubungan dengan penyembelihan binatang ternak, pasti cuma itu. Akikah, itu. Lalu zakat, kan ada zakat binatang ternak, itu juga. Iya. Itu juga. Jadi Al-An'am atau An-Na'am ini perlu dipahami bahwasanya cuma 3 binatang itu saja. Selanjutnya definisinya takarruban. Jadi pertama hewannya disembelih, yang disembelih binatang ternak, takarruban karena mendekatkan diri kepada Allah. Jadi misalnya kambingnya sudah ada, tetapi dipukul sampai mati. Nah, ini bukan kurban atau penyembelihan. Kenapa? Karena dipukul. Matinya karena dipukul. Bahkan ini tidak sah, tidak boleh dimakan. Gitu. Atau memang disembelih, tapi yang disembelih bukan binatang ternak tadi. Bebek misalnya. Nah, itu juga bukan. Penyembelihannya sudah pas. Sudah binatang ternak, misalnya sapi. Tetapi bukan takarruban. Lalu apa? Cuma untuk menyembelih biasa lah. Sudah lama tidak makan daging sapi. Untuk bagi-bagi. Ya biasa, menyembelih biasa aja. Itu juga bukan kurban. Bukan untuk ibadah. Hanya biasa lah.
Nah, lalu taqarruban ini ilallah, kepada Allah itu sudah jelas, sudah tidak perlu dipermasalahkan. Lalu pada hari apa? Nah, ini juga penting. Yaumal Id, pada hari raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah. Wa ayyamat tasyrik, dan hari tasyrik. Tasyrik itu 11, 12, 13. Artinya penyembelihan binatang ternak ini, yang binatang ternak 3 tadi, itu karena Allah, dan antara tanggal 10 sampai tanggal 13. 13 Zulhijjah. Rentangnya itu saja. Jadi khusus. Ini beda dengan akikah. Kalau akikah itu ya kapan lahirnya, 7 hari kemudian misalnya, nah itu. Jadi kapan pun bisa. Kalau kebetulan misalnya akikah bulan Zulhijjah, itu tidak masalah. Yang penting ibadah kurban ini waktunya sudah tertentu, caranya tertentu, yang dikorbankan juga sudah ditentukan. Nah, ini pembukaan kita tentang kurban lah. Ya, berarti secara pengertian tadi sudah sekaligus kita mengkhususkan tentang kriteria ibadah kurban itu sendiri ya, Ustaz Taslim lah. Yang pertama tadi dengan cara disembelih, tentu disembelih maksudnya disembelih dengan tata cara syariat, bukan dengan cara dipukul, bukan dengan cara diracun atau disuntik mati umpamanya binatangnya, itu tidak termasuk dari pengertian ibadah kurban atau udhiyah tadi. Kemudian yang kedua tadi diberikan kriteria khusus juga bahwasanya yang disembelih itu adalah binatang yang memang tergolong hewan ternak yang sesuai dengan syariat. Jadi ada 3 jenis hewan tadi. Selain yang 3 ini berarti ada boleh kita berkurban pakai ayam umpamanya kan. Tadi yang diperbolehkan Ustaz Taslim unta, sapi dan sejenisnya, kemudian kambing dan sejenisnya. Jadi tidak penghususan ini hanya berlaku pada binatang ternak ini saja. Itu yang syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi Ustaz Taslim, taqarruban ilallah. Ini barangkali niatnya lah Ustaz Taslim lah. Iya. Sekalipun dilakukan di hari kurban, dilakukan dengan cara penyembelihan yang sesuai syariat binatang, tapi kalau niatnya bukan taqarruban ilallah juga tidak terkategorikan sebagai ibadah kurban. Kemudian yang terakhir tadi dari segi pembatasan waktunya. Jadi ini termasuk ibadah mahdhah lah Ustaz Taslim lah. Iya. Ibadah mahdhah dari segi teknik pelaksanaan maupun tata waktunya ada batasannya. Yakni hanya boleh dilaksanakan pada tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kita sedikit Ustaz Taslim, mumpung belum keluar dari topik ini, tadi sempat menyinggung masalah akikah. Bolehkah kurban itu digabung sekaligus akikah? Iya. Ya, nah ini pertanyaannya salah satu paling populer nih. Akikah dan kurban ini bagaimana kalau digabung? Ini banyak nih pertanyaan di masyarakat. Yang pertama dulu biar tidak bingung. Untuk masalah digabung ini memang khilaf. Memang khilaf. Apakah boleh atau tidak. Nah, lalu bagaimana khilafnya? Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Ini ibadah apapun itu pasti memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku masing-masing. Secara umum, ibadah apapun, puasa, haji, zakat, sholat, itu semuanya ibadah ini memiliki syarat ketentuan berlaku. Itu semuanya sama. Nikah kan ibadah juga sama, tuh ada syarat ketentuannya sama. Nah, lalu di antara yang masing-masing ibadah memiliki syarat ketentuan itu, ada beberapa hal yang memiliki kesamaan. Ada ini gambaran umum dulu supaya bisa memahami. Contoh dalam pernikahan ada namanya ijab qabul. Saya terima nikahnya. Saya ini qabil tuh nikah bimaharin mazkur. Itu ijab qabul. Nah, ijab qabul dalam nikah ini sebenarnya ijab qabul yang sama dalam jual beli. Nah, sama-sama ada ijab qabul antara jual beli dan pernikahan, sama-sama ijab wa qabul, istilahnya itu sama. Namun para ulama lebih memperketat masalah pernikahan. Kenapa? Karena ini berat, sesuatu yang berat pernikahan, jadi diperketat belah sama-sama ijab qabul. Nah, itu kan dari sisi kemiripan lah ijab qabul. Lalu akikah dengan kurban ini memang banyak persamaannya. Maksudnya apa? Satu, yang disembelih kan binatang kurban. Lalu yang kedua, kurban itu sama-sama untuk dibagikan. Lalu yang ketiga, memiliki waktu khusus sama-sama. Kalau akikah kan ini karena ada kelahiran. Oh, tidak ada kelahiran, tidak ada yang diakikahi.
Itu. Kalaunya kurban kan karena ya tadi memasuki hari Idul Adha. Nah, bagaimana ini kalau dimasukkan antara ibadah yang akikah dengan kurban gitu. Misalnya saja nih contoh, kebetulan dia lahir si anak tadi lahir di awal Dzulhijjah, sehingga supaya untuk menghemat atau apalah sekaligus biar tidak capek nih, biar sekalian jadi kurban. Nah, ulama yang mengatakan tidak bisa digabung antara akikah dengan kurban karena kata mereka, karena kurban dan akikah ini memiliki tata cara tersendiri. Tadi yang sudah saya sampaikan, kan kurban itu berkaitan dengan hari, yaitu 10, 11, 12, 13. Kalau akikah itu karena ada kelahiran kan itu beda sudah, momennya beda. Lalu yang disembelih, kalaunya kurban itu hadis Nabi ada unta, ada sapi, ada kambing. Kalau akikah kan itu kambing, walaupun ulama berpendapat sapi juga bisa itu. Cuma seperti itulah. Dan kalaunya akikah kan untuk laki-laki 2 orang, perempuan 1 orang itu akikah. Kalaunya kurban tidak ada yang seperti itu. Artinya syarat dan ketentuan itu berbeda antara kurban dan akikah, maka ulama-ulama yang mengatakan tidak bisa digabung karena 2 ibadah ini walaupun mirip berbeda. Jadi ketika dimasukkan antara satu dengan yang lain itu dianggap tidak sama lah. Itu yang mengatakan tidak bisa. Nah, adapun yang mengatakan bisa, ini ibadah sunnah dan sama-sama menyembelih itu. Nah, adapun waktu ini itu kan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Kalau tidak karena yang satu itu momennya maksudnya akikah itu kan waktunya tidak terbatas, sepanjang tahun bisa terjadi. Sedangkan Idul Adha waktunya memang sudah seperti itu. Jadi misalnya akikah memasuk atau ikut di hari Idul Adha itu tidak masalah karena tidak bertentangan. Nah, itu yang bisa. Nah, cuma kalaunya saran anak pribadi memang bagusnya kita pisah saja. Kenapa jadi kita pisah? Ini untuk memperbanyak pahala yang kita peroleh. Nah, kadang yang jadi pikiran orang juga kenapa jadi ingin digabung, karena kadang seperti ini. Akikah belum. Anak lahir, akikah belum. Lalu tiba saatnya hari Idul Adha. Wah, ini sekalian aja nih gitu. Nah, padahal antara akikah dan Idul Adha itu tidak ada hubungannya, sama sekali. Jadi seseorang yang belum akikah lalu berkurban itu tidak masalah. Ini beda halnya biasa permasalahan bulan puasa. Ada hutang bulan Ramadan lalu ingin puasa Syawal. Ini jangan disamakan dengan orang yang belum akikah lalu ingin berkurban, tidak sama. Kenapa? Kalau yang puasa Ramadan itu ada hutang lalu mau bayar lalu mau puasa sunnah Syawal, ini kan antara wajib dengan yang sunnah. Kalau ini sama-sama sunnah, sama-sama sunnah muakkad. Jadi tidak masalah. Belum akikah mau kurban, sah. Belum kurban, belum pernah berkurban seumur hidup, mau akikah tidak masalah. Jadi itu tidak masalah lah. Tinggal nanti si orang tua atau yang bersangkutan yang lebih nyaman atau lebih merasa tenang yang mana diambil. Ini tidak masalah karena dua-duanya sama-sama sunnah. Ibaratnya kada digawi, tidak dikerjakan dua-duanya. Nah, kalau secara hukum tidak berdosa sebenarnya. Itu karena ini masalah sunnah, jadi seharusnya kita posisikan, walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan ini wajib, ada beberapa ulama mengatakan ini wajib, cuma di mazhab Syafi'i dalil-dalilnya juga lebih banyak mengatakan ini sunnah. Nah, jadi kita posisikan ini hukumnya sunnah, jadi ya tidak terlalu pusing lah itu. Jadi ini jangan sampai salah lah, walaupun ini sunnah, tidak perlu dikerjakan, tidak juga. Harus kita paham posisinya ini. Karena kalau intinya jadi kesimpulan. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, Ustaz Taslim, secara sederhananya,
ibadah kurban dan akikah ini akan lebih baik kalau bisa dilaksanakan dua-duanya kan gitu. Iya. Nah, itu kan secara mudahnya kita mudah-mudahan ada rezeki lagi kita bisa berakikah, kemudian pada dalam kesempatan berkurban kita juga bisa melaksanakan ibadah kurban. Kalaupun hendak menggabung jadi satu tadi tentu ada pertimbangan-pertimbangan dari pendapat-pendapat ulama tadi, ada yang membolehkan dan ada yang tidak tadi. Tapi Ustaz Taslim kalau boleh kita gali lebih jauh lagi, mana lebih afdolnya? Andai kata memang berbenturan waktunya, mana yang lebih afdol? Kurbankah kita dahulukan atau akikah kah? Ini kalau kita hendak memisah nih antara kurban dengan akikah. Iya, Jadi iya. kalau kita kebetulan di bulan Iya. masuk Idul Adha, kita ada rezeki, mana yang kita dahulukan nih? Akikah kah atau kurban kah dulu? Anaknya lahir tanggal 1 Zulhijjah misalnya. Iya, Ini iya, contoh. iya. Masuk 1 Zulhijjah. Lalu ada uang cukup untuk membeli ya Kambing. satu porsi lah, satu bagian. Anggap Satu 3 juta kambing lah. satu 3 juta lah kambing duit. Anggap 3 juta. Ya. Dalam 3 juta. Lalu yang mana afdol? Nah, yang mana afdol? Kalau kita lihat dari sisi waktu, dulu. Idul Adha ini cuma setahun sekali. Cuma setahun sekali. Sedangkan akikah ini bisa walaupun sunahnya itu misalnya 7, lalu kelipatan. Tetapi akikah ini bisa dilakukan di luar bulan Zulhijjah. Waktunya, rentang waktunya lebih luas. Walaupun kalaunya dari sudut akikah sendiri, yang afdol itu di awal, maksudnya sesuai harinya yang dekat dengan hari kelahiran. Tetapi walaupun jauh dari hari kelahiran, kesunahan akikah tetap ada. Cuma kalau kurban, ini hilang yang 4 hari, sudah kita menunggu tahun depan. Dan ulama juga mengatakan ini, misalnya nih, ini lagi masa-masa kurban nih, kurban. Ya tadi kan misalnya anggap uangnya 3 juta. Ada seseorang yang si A ini bersedekah sebanyak 10 juta pada hari Idul Adha lah, atau pas hari tasyrik, bersedekah 10 juta. Sudah. Lalu yang si B berkorban dengan nilai 3 juta atau 2,5 juta lah tadi. Entah satu ekor kambing atau satu bagian 1/7 dari sapi. Yang mana yang afdol? Ya. Yang mana yang afdol? Yang afdol adalah orang berkorban tadi. Walaupun secara nilai lebih banyak yang 10 juta. Lah kenapa jadi bisa begitu? Karena yang paling afdol ibadah dilakukan saat yang 4 hari tadi adalah ibadah kurban. Gitu. Jadi waktu itu mempengaruhi juga. Sama misalnya seseorang yang pintar secara akademik. Nah, mungkin ibadah paling afdol kepadanya adalah tholabul ilmi dan mengajarkannya. Bukan misalnya puasa sunnah atau apa seperti itu. Karena apa? Misalnya dia menuntut ilmu dan mengajar, itu manfaatnya lebih besar daripada hanya dia misalnya sekedar puasa sunnah. Karena itu untuk dirinya sendiri misalnya. Nah itu bisa tanpa meremehkan yang ibadah yang satu. Tapi ini momen-momennya seperti itu. Makanya mungkin ada beberapa ulama yang memilih membujang daripada menikah, seperti Imam Nawawi misalnya, Syekh Ibnu Taimiyah itu. Kenapa jadi memilih membujang daripada menikah? Karena menurut mereka lebih diperlukan, lebih afdal untuk bergelut dengan ilmu daripada menikah. Jadi itu memang memiliki hukum tersendiri tanpa mereka menafikan kesunahan hukum menikah itu. Ini bisa jadi bukti misalnya Imam Nawawi. Ini tentang afdol ibadah lah, supaya bisa kita gambaran antara akikah dengan kurban. Coba baca di kitab Majmu' karangan Imam Nawawi, kan Majmu' itu syarah mazhab karangan Imam Syarazi. Di kitab Majmu' itu Imam Nawawi menggambarkan tentang pernikahan, wafa dan jima itu sangat detail. Bahkan kalau menurut anak, orang sudah menikah pun tidak bisa menjelaskan sedetail itu. Artinya beliau itu memang mendalami ilmu, memang ingin ilmu itu dengan sebenar-benarnya. Dengan kalau beliau mungkin caranya tadi dengan membujang. Nah itu memang ada kitabnya yang ulama. Itu keafdoliahan. Sama misalnya nih moderator kita Ustadz Ikhwan Fadilah.
Iya. Misalnya kan insya Allah di tahun 2030 jadi kepala dinas Amin. pendidikan, Amin, amin. kepala dinas pendidikan ya, atau anggap seorang imam lah di dunia Hmm. pendidikan. Ya. Membuat kebijakan yang berdampak positif untuk masyarakat itu bisa jadi afdol untuk seorang kepala dinas daripada beliau berpuasa sunnah. Karena apa? Dampaknya lebih banyak. Makanya dalam hadis itu kan disebutkan salah satu orang dapat kenaungan di hari kiamat adalah imamun Imam adilun. Kenapa adilun. imamun adilun? Kebijakannya tuh. Karena kebijakannya tadi banyak luas efeknya. Nah, bisa jadi. Jadi Itu. Nah, ini masalah keafdolian ibadah tadi. keabdulan ibadah ini sangat bergantung dengan kondisi masing-masing orang berarti lah Ustaz Taslim. Iya, nah Dan seperti itu. terkadang juga keafdoliyah ibadah ini juga bisa bersentuhan dengan timing atau waktu pelaksanaan barangkali Iya, yang iya bisa tuh kita bisa. garis bawahi. Kemudian kita sedikit menyinggung juga Ustaz Taslim kenapa sampai terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama itu tentang dua hukum dari kurban. Ada yang menyatakan hukumnya adalah wajib dan ada yang menyatakan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkad. Itu bagaimana Ustaz Iya. Taslim? Nah, ini memang pertanyaannya cukup berat ini, karena ini pertanyaan mengenai usul fikih, bukan Iya. fikih. Lalu bagaimana jadi bisa terjadi perbedaan pendapat? Nah, yang pertama kan para ulama itu sepakat sumber hukum itu Al-Quran dan hadis. Baru ada ijma dan qiyas. Nah, perintah kurban itu para ulama sepakat bahwasanya ada perintah untuk berkurban itu sepakat sudah. Iya. Berarti pilihannya cuma dua, antara wajib atau sunnah. Jadi kan hukum taklif itu cuma ada 5, wajib atau wujub, lalu ada sunnah, ada al-mubah atau jawaz, ada haram dan makruh atau karohah. Cuma 5 ini saja. Nah, kurban ini ada perintahnya untuk melaksanakan, berarti kemungkinan cuma 2. Kemungkinan itu cuma 2, wajib atau sunnah. Dah. Ada sebuah kaidah, al-aslu fil amri yadullu 'alal wujub. Al-aslu fil amri yadullu 'alal wajib. Pada dasarnya kalau ada perintah itu menunjukkan wajib. Kalau ada perintah itu wajib. Makanya mazhab Zahiriyah sekarang insya Allah tidak ada lagi. Itu pokoknya kalaunya ada perintah wajib kata mereka. Ada perintah wajib. Jadi ada perintah kurban berarti al-aslu itu wujub. Al-aslu fil amri wajib. Nah, cuma ada kaidah sambungannya lagi. Illam yadul dalil la istihbabi. Wajib itu tetap berlangsung, tetap jalan kalau tidak ada dalil-dalil lain yang mengatakan itu menjadi tidak wajib, turun menjadi sunnah. Contoh lain sebelum kita kurban supaya mudah. Misalnya tentang siwak nih. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Laula tuh, kalau tidak menyulitkan. La amartuhum. Nah, kalau tidak menyulitkan kata Nabi saya akan menyuruh umatku untuk bersiwak untuk setiap sholat. Jadi suruhan siwak itu pada dasarnya wajib. Cuma karena ada laula, seandainya tidak. Nah, itu yang membuat tidak. Ya. Atau misalnya contoh lain. Ini contoh lain loh. Sholat sunnah qabliyah maghrib. Ini khilaf di antara ulama. Tapi yang jelas itu bukan sunnah rawatib. Jadi ghairu muakkad. Dalilnya adakah? Dalilnya ada. Jadi dalilnya kata Nabi, shollu qoblal maghrib, bahkan Nabi 3 kali, shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib. Ujungnya liman sya'a. Jadi kalau seandainya hadis itu terpotong sampai shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib, ini bisa jadi wajib. Tapi pas ada ujungnya liman sya'a, bagi yang ingin mengerjakan, itu yang merubah hukum wajib tadi menjadi sunnah. Nah, kembali ke kurban tadi. Perintah-perintah tentang suruhan kurban itu banyak dalil-dalilnya. Salah satu yang paling populer dipakai oleh ulama adalah surah Al-Kautsar. Sholli li rabbika wanhar. Nah, itu wanhar. Itu kan perintah sudah. Berarti sudah wajib. Lalu kenapa bisa ulama berbeda pendapat? Nah, bisa jadi ulama-ulama yang mengatakan kurban itu wajib, dalil-dalil yang sampai ke mereka itu adalah dalil-dalil hadis yang kebetulan itu mengarah kepada wajib. Sedangkan dalil-dalil yang arahnya arah ke sunnah
mereka mungkin menganggap itu tidak sahih atau tidak menjadi dalil mereka, atau dalil itu memang tidak sampai ke mereka gitu. Atau memang sampai ke mereka tapi mereka memiliki pemahaman yang lain. Nah, seperti itu. Jadi apa? Jadi ini memang murni produk hukum para ulama sehingga bisa berbeda pendapat tentang masalah wajib atau sunnah. Tetapi kalau kita baca lagi di ulama-ulama kontemporer, para ulama ini banyaklah mengatakan sunnah, lebih kecenderung ke sunnah itu lebih banyaknya, karena dalil-dalil yang mengatakan itu sunnah seperti misalnya Imam Sonani di kitab beliau Subulus Salam itu kan ada salah satu hadis Nabi yang jadi andalan tentang kurban itu wajib. Apa nih? Man lam yudhahi man lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang ada sa'ah, ada keluasan rezeki, ada apa-apa, tidak berkurban, maka janganlah mendekati masjid kami, musallana, tempat sholat kami. Ini kan ancaman luar biasa. Berdasarkan hadis ini, ulama yang mengatakan wajib ini andalannya. Gitu. Tetapi ulama-ulama yang mengatakan kurban itu sunnah, hadis ini hanya menunjukkan lil karohah, makruh saja. Dan memang orang yang tidak berkurban itu hukumnya makruh. Nah, seperti itu. Jadi ini memang murni perdebatan ulama dari zaman dulu lah. Iya, intinya sebenarnya kita mau berkurban atau tidak kan? Walaupun mengambil pendapat yang sunnah atau wajib, ya kalau tidak berkurban juga tetap makruh. Iya. Kemudian Ustaz Taslim, banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di lingkungan masyarakat itu berkenaan dengan bolehkah orang yang berkurban itu memakan bagian dari hewan kurbannya itu? Memang ini sering ditanyakan. Jadi kurban itu yang tidak boleh si pengurban tidak boleh memakan daging kurban itu adalah yang kurbannya wajib atau nazar. Selain itu boleh. Nazar itu bagaimana? Nazar itu misalnya dia memang ucapkan. Jadi nazar ini harus diucapkan. Kalau sekadar niat bukan nazar. Misalnya tahun ini tahun ini bernazar anak berkurban. Nah. Iya. Lalu kurban. Nah, itu kurbannya nazar hukumnya. Nazar lah. Hukumnya jadi wajib. Sekalipun nah, tidak ada yang mendengar. Sekalipun walaupun tidak ada yang mendengar nazar ucapannya tadi, hanya diucapkan pada diri sendiri, itu masuk nazar. Iya. Kalau mau ucapan diri sendiri dalam hati itu bukan. Ini yang diucapkan memang mulut. Dilafalkan tapi dalam keadaan sendirian kededa orang. Nah, makanya biasanya itu panitia kurban memeriksa itu. Dan memeriksakan ada akadnya waktu kurban loh. Nah, itu penting untuk memang panitia kurban memahami hal ini juga. Ya. Supaya mengetahui ini pengurban ini nazar atau tidak. Nah, yang tidak boleh ini ingat catatannya, yang tidak boleh itu adalah memakan daging kurbannya sendiri. Kalau daging korban orang, jelas boleh. Iya. Di antara orang, daging kurban orang, itu tidak masalah. Contoh yang supaya mudah membedakan nih. Seseorang bernazar kurban, lalu dia di musola atau di langgar masjid dekat rumah, dia berkurban nazar dengan kambing. Kebetulan yang kurban kambing dia saja sendiri. Nah, berarti kalau dia memakan daging sapi dari masjid, jelas boleh. Yang tidak boleh apa? Makan daging kambing yang punya dia. Yang atas nama dia tadilah. Nah, itu saja sebenarnya. Kalau yang lain daging untuk yang sunnah, maksudnya kurban biasa, itu boleh dia memakan. Bahkan disunnahkan untuk memakan daging kurbannya sendiri. Ini yang sunnah. Walaupun bahasa Banjar sehimpil, sedikit saja. Seporsi atau sedikit lah. Itu malah disuruh lah memakan. Ini yang kurbannya sunnah. Disuruh. Justru malah sunnah hukumnya lah. Bagi orang yang berkurban sunnah, ini kurban biasa. Cicipi lah istilahnya, supaya ada banyak benar kan? Iya. Jangan sampai berkurban 1/7 sapi, tapi 1/7-nya dibobulik sorangan. Jadi mencicipi daging kurban yang dia kurbankan itu justru malah sunnah hukumnya lah bagi orang yang tadi sunnah. dihukumkan sunnah. Terus Taslim, hal yang problem yang juga sering ditemui di masyarakat kita itu adalah bagaimana kalau si penyembelih itu diupah menggunakan kulit atau kepala hewan kurban. Nah, ini sama nih, memang sering juga terjadi. Jadi memang tuh ada hadis Nabi secara jelas melarang si penyembelih mengambil upah
dari daging atau kulit lah, kepala sebagai upah dia menyembelih. Lalu ini seseorang menyembelih, menyembelih, lalu pihak panitia misalnya, ini upah pian menyembelih, ternyata upahnya tadi daging kurban tadi, itu tidak boleh. Lah, berarti tidak boleh dapat daging kurban? Bukan, dia boleh dapat daging kurban, cuma atas namanya sebagai pihak yang berhak menerima, bukan atas nama penyembelih. Mau kasihannya si Din, menyembelih karena dapat upah. Ya, maksudnya panitia lah, paham-paham lah, disediakan uang belain di amplopi, walaupun cuma 10.000. Nah, itu tidak masalah. Yang penting akad ketika memberikan daging kepada penyembelih itu bukan sebagai upah, tetapi memang haknya dapat. Berarti untuk mensiasati itu sebaiknya Ustaz Taslim lah. Sebaiknya panitia kurban itu sudah antisipasi untuk upah itu dahulu. Maksudnya ibarat berkumpulan itu sudah berlebih, duit sapi sekian, upahan orang memecah tulang dan lain sebagainya, membersihi parut dan lain sebagainya itu sudah dilainakan duitnya barangkali gitulah. Kemudian Ustaz Taslim, berkenaan dengan yang pernah dan barangkali hampir setiap tahun kasus ini terjadi nih. Ada hewan yang sudah dipersiapkan untuk dikurbankan. Kan biasanya dibawa nih pagi hari raya atau sehari sebelumnya, dibawa dari peternak, dari kandang menuju ke tempat penyembelihan. Ternyata pada saat menurunkan si sapi tadi, ternyata setelah turun itu batisnya atau kaki sapi tadi mengalami patah kakinya kesandung. Ya. Nah, itu masih bolehkah sapi tersebut dijadikan sebagai sapi kurban? Ya, kayaknya ini sudah diketahui bersama lah mengenai bagaimana hewan kurban maksudnya harus sehat, tidak boleh ada penyakit. Itu kayaknya semua orang sudah tahu lah, harus sehat, tidak boleh ada penyakit apapun. Lalu biasanya yang bisa terjadi ini, maksudnya ini penjual hewan ternak itu tidak mungkin menjual kepada panitia kurban hewannya cacat, karena tidak tahu lah kenapa jadi bisa buta nih. Maksudnya itu pasti, insya Allah maksudnya pastilah penjual ternak sudah profesional, sudah tahu lah kriterianya seperti apa tuh, yang sudah jelas. Yang bisa terjadi adalah saat proses tadi bisa cacat, lalu bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya sebenarnya tidak berubah. Artinya selama hewan itu cacat, maka tidak bisa digunakan daging kurban, digunakan untuk kurban. Kapanpun, apapun sebabnya, itu jelas sudah. Nah, lalu, ini selanjutnya. Bagaimana kalau cacatnya tadi sudah mau berkurban karena kesalahan teknis, karena menurunkan atau apa, atau pas mau menyembelih. Iya. Bahasa Banjarnya merabahkan sapi, ingin membaringkan sapi, karena yang memegang sapi ini amatir semua. Maklum lah kan jarang-jarang di komplek ada yang profesional nih. Iya. Tahunan. Tidak ada orang yang hari-hari melatih kemampuan ini untuk apa juga. Kecuali memang pekerjaannya. Pasti banyak amatiran lah. Iya. Ternyata patah sapinya. Hukumnya itu tetap sama. Sebenarnya untuk kurban tidak sah. Nah lalu, ini sebenarnya panitia itu harus bisa membijaksanai. Penyembelihan tetap saja dilakukan. Karena hewan yang cacat disembelih itu tetap sah. Tidak masalah. Hewan cacat nih, disembelih tetap sah. Dagingnya dimakan tetap halal. Tetapi sebagai nama kurban tidak masuk kategori. Lalu apa? Lalu misalnya sapi yang patah tadi, kakinya patah. Tetap kita sembelih, daging tetap dibagi. Nah, cuma itu dihitung sedekah biasa. Tapi kebetulan sedekahnya dengan daging sapi. Itu karena kan kita bersedekah kepada orang sekitar bebas, bisa pakai uang, pakai beras, apalagi kan misalnya musim Covid ini banyak bantuan-bantuan, entah itu beras, sembako. Nah, itu kan sedekah juga namanya. Nah, kalau yang tadi itu kebetulan sedekahnya dengan daging sapi. Jadi yang namanya udhiyah ganti bab ke bab sedekah. Nah, cuma juga dari panitia mungkin ini kalau saran anak, kalau ada kejadian seperti ini bagusnya ini tidak perlu dibesar-besarkan. Karena nanti akan jadi fitnah di masyarakat. Maksudnya apa? Mau aku yuyuh jebuk kurban sekalinya batal. Maksudnya biarkan saja lah. Saya sudah capek-capek nih nabung. Ternyata kurban saya cacat. Maksudnya apalagi kan tidak mungkin bisa diganti atau macam-macam. Nah, maksudnya mungkin panitia tidak perlu menyampaikan lah. Biar dia itu urusan Allah saja. Maksudnya itu
pahalanya jadi pahala sedekah seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya bagaimana, ya dibijaksanailah, mungkin menjawabnya nanti saja. Jangan pas lagi itu. Bayangkan nih lagi mau penyembelihan, ternyata masyarakat atau panitia dengan donatur dengan yang mau berkurban debat masalah gagal kurban gara-gara kaki kurbannya patah, kan itu tidak etis. Jadi itu saja. Secara hukum tidak berubah, tetapi bagaimana panitia itu membijaksanai, entah itu dibiarkan, nanti saja dibahas lah. Yang penting hewannya tetap disembelih lah. Karena tidak mengurangi sah atau tidaknya penyembelihan hewan kurban itu. Tetapi babnya jadi berubah, asalnya udhiyah menjadi sedekah. Itu saja. Tapi juga kalau dilihat dari sisi lain, niat itu sudah ada hitungan tersendiri. Sama kayak misalnya orang tahun ini nih, tahun ini batal nih haji, pemerintah sudah mengumumkan, dan memang Arab Saudi juga mengumumkan tidak bisa, maksudnya dari negara luar naik haji, yang orang-orang di dalam Saudi saja tidak bisa naik haji. Ini kan orang sudah naik haji, lalu tidak bisa karena faktor macam-macam. Nah, pahalanya itu sudah ada hitungannya. Sama yang orang berkurban tadi, walaupun misalnya tidak jadi istilahnya kurban karena tidak sah tadi, tapi karena itu kan bukan kuasanya, tidak bisa apa macam-macam, apalagi itu dari panitia misalnya, ya bersabar dan pahala niat itu sudah ada lah. Sudah jadi, dihitung lah. Bisa panitia lah. Lalu Ustaz Taslim, yang apa nih? Tidak kalah pentingnya, ini juga jadi agenda tahunan nih permasalahan ini nih, jadi model problem tahunan. Sebenarnya orang yang berkurban itu boleh dapat berapa bagian dari sapi kurbannya itu, dari binatang kurbannya? Iya. Nah, kalau secara jelas berapa dapat bagian itu tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan. Yang ada adalah kalau dia kurbannya sunnah, yang penting dia ada memakan atau mencicipi hewan kurbannya tadi. Kalau wajib dia sama sekali tidak boleh. Sisanya untuk pembagian itu macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan bagi dua. Maksud bagi dua itu si pengorban setengah, untuk orang lain setengahnya. Ada yang mengatakan dibagi tiga. Bagi tiga itu bagaimana? Si pengorban, fakir miskin, orang sekitar. Nah, cuma kayaknya untuk yang pendapat yang sepertiga ini yang lebih kuat. Lebih kuat. Tetapi kalau kita di masyarakat, apalagi ada panitia macam-macam, kayaknya bukan seperti itu cara membaginya. Panitia sudah ada. Dan itu pun juga tidak salah, bebas saja. Yang berkorban misalnya dapat daging lebih banyak daripada yang lain, tidak masalah lah. Artinya ini tidak ada ketentuan, jadi bebas. Berapapun, apapun dapatnya, itu bebas lah. Tidak apapun. Asal mungkin itu tadi, si pengorban jangan dia menyumbang misalnya 1 ekor kambing, yang dibagi ke orang paling beberapa kantong plastik, sisanya dia yang bawa. Itu bukan. Bagaimana dia yang korban tapi yang dia lebih banyak, kan aneh itu. Mungkin itu saja yang kalau sah, cuma kan aneh saja. Hikmah dari kurban untuk berbagi kepada sesama kan jadi hilang, itu saja sih. Iya. Ada yang kadang-kala pentingnya juga untuk kita mengingatkan bagi anak berkurban pada tahun ini mengenai larangan-larangan bagi, ini barangkali bahasan penutup kita, larangan bagi orang yang sudah berniat kurban sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai hari penyembelihan itu apa saja, Ustaz Taslim? Yang jangan dilakukan lah bagi orang berkurban adalah gunting, cukur, potong dan rambut, memotong kuku. Nah, memotong rambut, memotong kuku. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana hukumnya memotong ini? Nah, para ulama ini yang anak perpegangi juga, hukumnya adalah sunnah untuk menjaga itu, atau ketika melakukan hukumnya makruh. Jadi tidak haram, apalagi berdosa. Nah, kan kalau haram hubungannya dosa. Jadi kalau ada orang sudah niat kurban, sudah menyetorkan uang kurban, ternyata di tanggal 5 Zulhijjah memotong kuku, itu makruh saja. Dan tidak mempengaruhi apapun. Tidak perlu bayar kafar atau macam-macam, tidak apa-apa, ini makruh saja. Cuma kan ya apa sih sulitnya kita tidak memotong. Jadi apa? Jadi terakhir bulan Zulqa'dah dipotong kuku dan gunting juga. Ini yang masuk. Ini kan perkara gampang lah. Masa yang seperti itu tidak bisa menjaga katanya. Jadi itu saja sih. Jadi larangan, tapi larangan ini makruh lah.
bukan masuk ke ranah haram. Oke, Ustaz Taslim. Barangkali demikian tatap maya kita pada kesempatan kali ini tentang hal-hal atau problematika tentang ibadah kurban yang sering terjadi di masyarakat kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam tatap maya berikutnya, tentunya dengan topik dan tema yang berbeda pula. Terima kasih banyak Ustaz Taslim. Ya, sama-sama. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.